Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya. Nah, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau memberikan penyuluhan tentang kontrasepsi metode amenorelaktasi atau MAL. Di mana anggotanya ada Aviani Triyulianti, NIM 2020 0202 0006, Putri Narfasti Jufri, NIM 2020 0202 0030, Intan Nur Hidayah, NIM 2020 0202 0032. Nah, apa sih metode amenorelaksasi itu? Yaitu adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Metode ini khusus digunakan untuk menunda kehamilan selama 6 bulan setelah melahirkan dengan pemberian ASI eksklusif. Metode amenorrea laktasi atau lactation amenorrhea method atau LAM dapat dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah atau KBA atau natural family planning. Apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain, meskipun penelitian telah membuktikan bahwa menyusui dapat menekan kesuburan, namun banyak wanita yang hamil lagi ketika menyusui. Oleh karena itu, selain menggunakan MAL, juga harus menggunakan metode kontrasepsi lain, seperti metode barier, kontrasepsi hormonal, maupun IUD. Nah, apa sih syarat untuk menggunakan MAL itu? Yaitu ada menyusui secara penuh atau full feed feeding, lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu tidak ada, dan untuk cara kerjanya yaitu dengan menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Pada masa laktasi atau menyusui, hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat atau inhibitor. Hormon penghambat dapat mengurangi kadar estrogen sehingga ovulasi tidak terjadi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana sih syarat untuk kontrasepsinya? Itu dengan cara menyusui secara penuh, full bis atau feeding, lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali sehari, terus juga ada bloom head, setelah itu umur bayi kurang dari 6 bulan. Next. Untuk keuntungannya sendiri dari metode amenorelaktasi atau MAL itu terbagi ada 3. Ada keuntungan kontrasepsi, ada keuntungan non-kontrasepsi untuk bayi, dan ada keuntungan non-kontrasepsi untuk ibu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aviani. Baik, terima kasih Mbak Putri. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya lanjutkan ya penjelasannya. Keuntungan kontrasepsi, keuntungan non-kontrasepsi. Keuntungan non-kontrasepsi ini ada efektivitas tinggi, keberhasilan 98% pada 6 bulan pasca persalinan. Kemudian segera efektif dan tidak mengganggu senggama atau berhubungan badan. Tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, dan pastinya tanpa biaya karena ini alamiah dari sang ibu. Kemudian yaitu keuntungan non-kontrasepsi untuk bayi. Yang pertama, mendapatkan kekebalan pasif, bayi mendapatkan antibodi perlindungan lewat ASI. Kemudian sumber asupan terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal. Selain itu, bayi juga terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air, susu lain atau susu formula, atau alat minum yang dipakai. Kemudian keuntungan non-kontrasepsi untuk sang ibu. Yang pertama yaitu mengurangi perdarahan pasca persalinan, mengurangi resiko anemia, meningkatkan hubungan psikologi antara ibu dengan bayi.
Akan tetapi metode ini itu mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang pertama yaitu perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam waktu 30 menit pasca persalinan. Yang kedua, mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Yang ketiga, efektivitasnya tinggi sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan. Yang keempat, tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B atau HBV, dan HIV atau AIDS. Kemudian penjelasan akan dilanjut oleh Mbak Intan. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menggunakan MAL? Yaitu ibu menyusui secara eksklusif, bayinya berumur kurang dari 6 bulan, dan belum mendapatkan haid setelah melahirkan. Next. Lalu siapa saja sih yang seharusnya tidak menggunakan MAL? Yang pertama, sudah mendapatkan haid setelah persalinan, lalu tidak menyusui secara eksklusif. Yang ketiga, bayinya sudah berumur kurang dari 6 bulan. Yang keempat, bekerja dan terpisah dari bayi lebih dari 6 jam. Next. Hal-hal yang harus disampaikan. Yang pertama, seberapa sering harus menyusui. Lalu yang kedua, waktu antara dua pengosongan payudara tidak lebih dari 4 jam. Bayi disusui secara on demand, yaitu menurut kebutuhan bayi. Biarkan bayi menyelesaikan menghisap dari satu payudara sebelum memberikan payudara lain, supaya bayi mendapatkan cukup banyak susu akhir. Bayi hanya membutuhkan sedikit ASI dari payudara berikut atau sama sekali tidak memerlukan lagi. Ibu dapat memulai dengan memberikan payudara lain dan saat menyusui berikutnya sehingga kedua payudara memproduksi banyak susu. Yang ketiga, biarkan bayinya menghisap sampai dia sendiri yang melepaskan hisapannya. Lalu yang keempat, susui bayi juga pada malam hari karena menyusui waktu malam membantu mempertahankan kecukupan ketersediaan ASI. Lalu yang kelima, ASI dapat disimpan dalam lemari pendingin. Next. Lalu yang ketujuh, kapan mulai memberikan makanan padat sebagai makanan pendamping ASI? Selama bayi tumbuh dan berkembang dengan baik, serta kenaikan berat badan cukup, bayi tidak memerlukan makanan selain ASI sampai dengan umur 6 bulan, berat badan sesuai sebelum BB naik sebelum 0,5 kg, mengomol sedikitnya 6 kali sehari. Lalu apabila ibu menggantikan ASI dengan minuman dan makanan lain, bayi akan bisa kurang sering dan akibatnya menyusui tidak lagi efektif sebagai metode kontrasepsi. Lalu yang kesembilan, haid. Ketika ibu mulai haid lagi, itu pertanda ibu sudah subur kembali dan harus segera menggunakan metode KB lainnya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, tadi sudah selesai kami menjelaskan tentang metode MAL. Nah, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh, tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau seperti itu, saya akan bertanya ya. Bisa salah satu Bapak atau Ibu bisa menjawab ya. Nah, apa sih arti dari MAL sendiri? Ya, Bapak, bagaimana Pak? Ya, baik Pak. Ya, betul sekali ya. MAL itu adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI susu ibu ya secara eksklusif. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah paham ya. Kesimpulannya itu adalah metode aman relaksasi itu adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI ya tanpa minuman apapun. Nah, untuk syaratnya tadi itu kan berarti menyusui secara penuh, terus juga belum haid, terus usia bayinya kurang dari 6 bulan ya. Terus untuk cara kerjanya tadi menunda atau menekan terjadinya ovulasi, terus tadi ada berbagai macam keuntungannya seperti keuntungan kontrasepsi, keuntungan non kontrasepsi untuk bayi, keuntungan non kontrasepsi untuk ibu. Terus juga tadi juga ada hal-hal yang harus disampaikan seperti seberapa sering ibu harus menyusui, terus waktu antara dua pengosongan
payudara tidak lebih dari 4 jam, terus biarkan bayi menghisap sampai dia sendiri yang melepaskan hisapannya, susui bayi ibu juga pada malam hari, terus bayi terus disusukan, ASI dapat disimpan dalam lemari pendingin, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi bisa menghubungi dari salah satu dari kami, monggo kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu. Baik, sekian ya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.